Halo Sobat Produktif. Ada yang sadar nggak sih? Semua yang kita pelajari, baik yang susah maupun yang mudah, kita juga perlu memilih metode yang tepat ya guys. Ini semua tentunya akan berdampak pada peningkatan fokus dan membantu kinerja otak lebih sempurna. Berikut metode belajar efektif beserta penjelasannya. Yang pertama, metode mind map atau yang lebih dikenal dengan metode peta konsep. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah Tony Buzan, seorang psikolog yang berasal dari negara Inggris. Teknik ini dijamin lebih ampuh untuk memahami maupun menghafal materi pelajaran, karena dianggap sebagai salah satu sistem yang menggunakan prinsip manajemen otak untuk membuka seluruh potensi dan kapasitas otak agar lebih terorganisir dan bekerja lebih optimal. Sebab, sebagian dari kita menggunakan otak kanan yang melibatkan imajinasi, visualisasi, kreativitas, dan berhubungan secara langsung dengan otak bawah sadar sehingga lebih memudahkan untuk mengingat sesuatu. Selain itu, kita akan lebih mudah fokus pada poin-poin penting dan menyimpulkannya ke dalam peta konsep yang lebih sederhana. Oleh sebab itu, teknik ini sangat cocok bagi kamu yang ingin menyederhanakan pelajaran dari materi yang mempunyai banyak klasifikasi penjelasannya. Yang kedua, metode jembatan keledai. Metode ini sering dipakai bagi mereka yang mendapatkan masalah bila menghafal suatu istilah asing yang sangat sulit diingat. Salah satu contoh penerapan dalam metode ini adalah dengan mengambil huruf pertama dari setiap kata dalam frasa yang ingin dihafalkan. Kemudian, awalan huruf pertama dari kata istilah asing tersebut dibentuk menjadi kata atau kalimat yang baru, sehingga sobat semua dapat mengingat kata kunci dengan yang lebih mudah. Sebagai salah satu contoh dalam penerapan metode ini, terdapat dalam sepotong kata Mejikwi Biu yang memiliki kepanjangan merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Selain itu, bila sobat produktif ingat, salah satu contoh dalam mata pelajaran kimia, tentu teman-teman pernah mengalami kesulitan dalam menghafal tabel unsur periodik, bukan? Salah satu metode yang paling tepat untuk permasalahan ini yaitu metode jembatan keledai. Sebagai contoh, dalam logam alkali tanah unsur kimia golongan 2A yang terdiri dari simbol Be berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, Ba barium, dan Ra radium. Semua simbol awalan tersebut bisa teman-teman bentuk menjadi kalimat baru sebagai kata kunci yang mudah untuk diingat. Sebagai contoh kalimatnya yaitu beli mangga campur sirsak baru rasa, yang artinya beli untuk Be berilium, mangga untuk Mg magnesium, campur untuk Ca kalsium, sirsak untuk Sr strontium, baru untuk Ba berilium, dan rasa untuk Ra radium. Dari contoh kalimat tersebut dapat membantu kita memudahkan untuk menemukan kata kunci dalam istilah asing yang sulit untuk dihafalkan. Metode yang ketiga yaitu metode tulis tangan. Menurut psikologi pendidikan dari University of Nebraska, Kenneth Kiura menyebutkan kegiatan menulis membuat fungsi otak yang berhubungan dengan kemampuan mengingat dan memahami suatu pelajaran menjadi lebih tajam. Hal yang sama juga diungkapkan para peneliti dari Washington University. Mereka berujar mahasiswa yang mencatat dengan metode tulis tangan mampu mengingat pelajaran lebih lama dibanding mereka yang tidak melakukannya sama sekali. Hal ini disebabkan karena dengan menulis membuat otak lebih mudah untuk merekam dan bekerja 2 kali lebih baik daripada hanya menggantung pada indera penglihatan dan pendengaran saja atau audio visual. Hal ini bisa teman-teman lakukan dengan cara menulis kata kunci atau poin-poin penting dari hasil bacaan maupun hasil presentasi yang dirasa penting untuk diingat. Dan jangan lupa untuk menyertakan gambar yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas agar kamu bisa dengan mudah untuk mengingatnya ya guys. Yang keempat, metode kuis tanya jawab. Metode ini bisa kamu manfaatkan bersama orang yang ada di sekitar kamu untuk memberikan pertanyaan sejenis kuis tentang isi materi yang kamu pelajari saat ini, sehingga otak kamu juga bisa berfungsi dengan baik dalam merespon setiap pertanyaan yang akan diberikan. Hal ini juga bisa membuat kamu menjadi lebih mahir dalam materi tersebut. Metode yang kelima yaitu metode lirik lagu.
Metode ini tentunya akan sangat cocok bagi kamu yang berjiwa seni dan menyukai bidang musik. Sobat bisa memasukkan materi hafalan ke dalam lirik lagu yang disukai dan mudah untuk dinyanyikan, sehingga materi yang akan dihafalkan bisa lebih mudah masuk dalam sistem kerja otak untuk memproses memori ingatan agar bisa menyimpan dengan baik apa yang sedang dipelajari. Hal ini dikarenakan sobat berada dalam kondisi yang rileks dan enjoy sehingga lebih happy untuk menerima pelajaran. Sekian informasi seputar metode belajar efektif yang bisa kamu terapkan dalam setiap pelajaran yang sedang kamu pelajari. Jangan lupa komen di bawah dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi sobat produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.